bukan uang, tapi isinya butir gitu ya. Jadi ada kumpulan butir, kemudian ada bank butir. Ya namanya kumpulan butir itu kualitasnya macam-macam tuh. Jadi tidak melihat kualitas butir. Pokoknya ada butir dikumpulkan saja. Ada yang baik, mungkin juga ada yang kurang baik. Tidak menentukan kumpulan butir itu harus seperti apa. Jadi seperti ini ada gambarnya. Ada butir, butir dimasukkan saja ke dalam ke dalam kumpulan butir. Nah, ini pada waktu ada ujian nasional, itu di toko buku suka ada buku yang berisi kumpulan soal ujian nasional. Ya, jadi bukti-buktinya dikumpulkan, kemudian dijadikan buku, diterbitkan. Dipakai oleh siswa sebagai bahan latihan. Nah, kemudian kita seleksi. Tidak semua butir di bank butir mau kita pakai. Kita seleksi dengan cara syarat-syarat tertentu. Yang sudah terseleksi dimasukkan ke dalam bank butir. Jadi bank butir ini adalah kumpulan butir yang sudah diseleksi menurut ketentuan tertentu. Jadi tidak semua butir di bank butir, di kumpulan butir dipakai di dalam bank butir. Syaratnya, ya tentunya harus ditentukan syaratnya dulu ya. Syarat apa yang diperlukan oleh butir agar dari kumpulan butir bisa dimasukkan ke dalam bank butir. Nah, di dalam bank butir itu paling sedikit ada hal-hal seperti ini. Materi butir, yaitu menguji bahan apa gitu ya. Karakteristik psikometrika, yaitu parameter B, A, C. Ya. Karakteristik statistika, ya rata-rata timpahan baku, kekuatan baku, dan sebagainya. Nah, pengadaannya, ya, pengadaannya tadi sudah dikatakan diambil dari kumpulan butir, dimasukkan ke dalam bank butir. Kemudian simpannya di mana penyimpanannya? Penggunaan, ya kalau nggak dipakai kan barangnya buat apa itu? Ya, dipakai penggunaan untuk membuat soal ujian. Ini beberapa di antaranya, tentunya masih banyak lagi ya. Tapi paling sedikit ada materinya, ada karakteristik, ada karakteristik psikometrika, karakteristik statistika, pengadaannya, penyimpanannya, penggunaannya. Nah, kemudian ditentukan syaratnya ya. Materi butir apa, karakteristik psikometrika apa yang bisa dipakai, karakteristik statistika apa, bagaimana cara pengadaannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana penggunaannya. Pertama kita lihat materinya dulu. Materi butir yang disimpan di bak butir, tentunya materi yang dipakai untuk pengukuran. Ya. Pengukuran di sini biasanya ujian. Ya. Jadi materi yang dipakai untuk ujian. Materinya banyak macam, ya. Macam-macam. Kalau di sekolah, ya pelajaran di sekolah gitu ya. Nah, kemudian diklasifikasi. Materinya diklasifikasi. Ya. Jadi kita tahu materinya apa saja gitu ya. Diklasifikasi materi. Dan formatnya. Apakah itu pilihan ganda, ataukah betul salah, ataukah esai, ataukah penjodohan. Ya. Jadi selain materi adalah format butirnya.
Jadi kita punya materi ya, materi A, materi B, materi C, materi D, materi E. Nah, materi ini biasanya terdiri atas komponen, ya, komponen-komponen gitu ya. Lima maksudnya itu. Ya, dijadikan soal. Tipe soalnya tadi dikatakan, apakah pilihan ganda, penjodohan, esai, atau betul salah gitu ya. Ya, jadi kita punya materi dibagi dalam komponen-komponen, kemudian ya, di sekolah itu biasanya materinya seperti ini. Ada fisika, ada matematika, ada kimia, biologi ya, macam-macam gitu ya. Jadi subjeknya. Ini contoh saja ada gambar ya. Matematika, biologi, kimia, fisika disimpan di dalam bank butir. Ya, bank butirnya itu ada macam-macam ya, dan lain-lain. Bahasa mungkin ya, kemudian ekonomi. Nah, fisika sendiri ada komponennya. Apakah fisika mengenai mekanika, apakah fisika mengenai suara, apakah mengenai cahaya, apakah mengenai panas, ya, jadi macam-macam ya. Listrik, magnet, begitu juga kimia, begitu juga biologi, matematika juga. Apakah ini persamaan kuadrat, apakah logaritma, jadi ada komponen-komponennya gitu ya. Jadi ada komponennya komponen gitu ya. Jadi komponen dari subjek. Ya tentunya yang tahu itu adalah yang ahli di bidang pelajaran masing-masing gitu ya. Guru fisika tahu mana klasifikasi apa komponennya, guru kimia, guru biologi, guru matematika dan seterusnya. Kemudian dari setiap komponen dibuat soal. Apakah soalnya itu pilihan ganda, penjodohan, betul salah, esai, dan lain-lain. Itu setiap jenis materi. Ya, di sini misalkan supply type. Ini apa ini? Ini multiple choice, ini matching. Oh, true and false ya, true salah. Ya, jadi dengan demikian kita mempunyai materi, komponen materi, kemudian tipe soal ujian. Itu adalah materi yang mau disimpan di dalam bank butir. Kemudian untuk masuk di bank butir perlu ada syarat-syarat tentang karakteristik psikometrika. Nah, biasanya cukup luas. Pertama adalah tanda pengenal butir. Jadi bisa tahu butir-butir mana gitu. Biasanya diberi nomor ya. Jadi ada identitas daripada tiap butir. Butir itu ada nomor butir apa. Kemudian subjeknya apa? Tadi sudah kita lihat matematika, fisika, kimia, biologi atau apa dan komponennya. Kemudian format ujian butir. Apakah betul salah, pilihan ganda, dan sebagainya. Terus siapa yang nulis butirnya? Ya. Jadi penulis butir, pembuatannya kapan, direvisinya kapan. Kemudian digunakan tanggal berapa. Nah, terus parameter ini sebetulnya karakteristik butir ya tadi. Parameter pada waktu digunakan. Misalkan B, A, C. Statistik, ya, simpangan baku, rata-rata atau bulan baku, kemudian kunci jawaban, dan lain-lain. Ya, jadi ini di bank butir
Setiap butir itu ada keterangannya. Ya, setiap butir ada keterangannya. Saya ambil contoh ini dari zaman dahulu gitu ya. Jadi, oh ya ini sebentar. Jadi apa saja yang dicatat ya menurut keperluan ya. Keperluan untuk diketahui oleh pemakai gitu ya. Disertakan kepada setiap butir gitu ya. Ya, catatannya itu disediakan bisa butir. Nah, pada waktu mau digunakan oleh pemakai, pemakainya bisa melihat saya memerlukan butir yang cirinya seperti ini. Ya, jadi keterangan ini diperlukan oleh pemakai sehingga pemakai bisa memilih butir sesuai dengan apa yang diperlukan. Saya ambil contoh berikut. Ini contohnya sudah lama ketika komputer mempunyai memori yang sangat kecil. Ya dulu kan komputer itu memori kecil sekali. Jadi kalau bisa memakai memori itu irit gitu ya, hemat. Jadi dipakai sandi-sandi ya, untuk kode supaya penggunaan memori komputer itu bisa hemat. Kalau sekarang sih bebas ya, komputer punya memori banyak sekali gitu ya. Dulu itu kan terbatas tuh. Ini contoh dari Da Costa. Setiap butir itu ada nomornya. Misalkan nomornya nomor 8. Corak butir ini materi tadi ya. Dia pakai kode tuh. A2500. Penulisnya siapa? Susi Setiawan. Kapan dibuatnya? April tahun 89. Kemudian direvisi pada Juli tahun 92. Nomor topik, wah ini pakai kode nih. Ya. Apakah fisika, kimia, biologi, dan sebagainya dipakai kode. Pendorong untuk belajar, ini apa ini? Perbedaan di antara ujian, pengukuran, dan evaluasi, ya, ini jelas ya. Bobot, seperti ini. Ya, kemudian anjuran belajar, tanggal penggunaan. Jadi ini contoh saja, ada keterangan ya. Jadi nomor JD namanya A25 itu, dia itu pakai materinya itu dibagi A, B, C, D, E sampai V. Namanya A itu adalah betul salah dengan alasan. Oh ini coret butir betul salah. Kalau K misalkan pilihan ganda, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Penulis butir tadi sudah dikatakan di situ Susi waktu. Nomor topik, subtopik pelajaran dalam ini adalah ini ya, nomor topik pelajaran. 01, 00, 01. Wah, ini apa nih? Ini dia kan, oh dipecah dua. Ini dan ini gitu ya. Topik dan subtopik. Nah, kemudian ada pendorong. Kemudian nomor pilihan, sandi. Ya, ini tanggal penggunaan. Jadi ini adalah model Da Costa. Kita lihat model lain. Ini University of California, Los Angeles pada zaman dulu. Itu satu butir tuh ada 19 catatan. Tadi saya katakan ini dipakai pada waktu komputernya itu memorinya kecil. Jadi di sini ada C itu artinya huruf, ya, karakter. N ini numerik, ya, jadi apa namanya huruf, ya apa bilangan angka. Jadi dia pisahkan antara huruf dan angka. Kemudian lebarannya berapa digit?
Ya, ini misalkan dikasih 5 digit. Ya tentunya tidak pakai desimal. Begitu juga ini, 40 nih. Ini 5 isi. Nah ini difficult tuh. Apa itu? Difficulty kalau. Nah itu numerik 6 digit. Kemudian kalau pakai desimal tuh desimalnya 2. Ya. Demikian seterusnya sampai ada 19. Satu butir aja catatannya 19. Jadi yang pertama nomor identitas. Yang kedua nomor format. Yang ketiga keempat isi butir. Nomor 5 taraf sukar. Nomor 6 standard error measurement. Ya, bukan baku pengukuran. Value. Macam-macam. Ini apa daya beda. Ini bisa lihat titik. Ini classification, item short form, macam-macam sampai terakhir adalah kunci jawaban. Jadi satu butir itu ada 19 catatan. Ini contoh lagi dari Ejuko International Incorporation. Dia pakai 8 digit. Jadi misalkan A231043. Yang satu ini adalah sandi pelajaran. Misalkan A. Ya. A itu artinya aljabar. Nanti ada B, C, D, dan sebagainya. Yang kedua itu bab. Jadi di sini ini bab 2. Ya, 2 itu bab 2. Kemudian seksi. Ini 3 ini adalah seksi 3. Kemudian satu ini adalah tujuan instruksional. Jadi pokoknya tujuan instruksional itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 0, 4 ya. 0, 4 itu nomor butir. 78 versinya. Ya. Jadi soal yang sama, jangan cuma satu itu ya, ada versinya gitu supaya bisa dipilih. Ya. Jadi ini adalah dari contoh Ejuko International Corporation. Oke, kita bisa susun sendiri ya apa yang kita perlukan gitu ya. Mungkin sekarang tidak perlu terlalu ringkas-ringkas gitu ya, karena memorinya cukup banyak. Dulu ini zaman kuno, waduh, memorinya itu sudah perlu hemat sekali ya. Kalau tidak habis memorinya. Nah, tadi dikatakan A itu aljabar. Ini oleh Ejuko Internasional yang namanya B itu matematika dasar. C itu kalkulus kedua. D itu pra-aljabar, geometri, aljabar mula, statistika, ya itu macam-macam ya kode ya. Tadi saya katakan pakai kode untuk mengedit memori. Oke, itu mengenai catatan. Nah, kemudian pengadaan butir. Pertama harus ditentukan kriteria. Kriterianya untuk bisa satu butir dimasukkan ke dalam bank butir. Apa kriterianya? Terus model karakteristiknya. Apakah model ras, L1P, L2P, L3P. Sumber butirnya dari mana? Respondennya untuk uji coba ya. Jadi butir ini coba. Jenis catatan yang diperlukan itu tadi
dan lain-lain. Ya, ini soal penyiapan butir pengadaan. Banyaknya butir, berapa sih? Nah, kita coba hitung aja sebagai contoh ya. Misalkan mata pelajaran itu ada 5 mata pelajaran. Ya biasanya suka lebih ya. Matematika, fisika, kimia, biologi, misalkan. Tiap mata pelajaran itu 10 bab. Jadi sudah ada 50 bab. 5 kali 10, 50 bab. Tiap bab ada sekian seksi. Misalkan satu bab 4 seksi. Jadi berarti seksinya sudah 5 kali 10, 50 kali 4, 200 seksi. Kemudian setiap sesi perlu taraf sukar ya. Beda-beda kan taraf sukarnya. Kita ingin taraf sukar beda-beda. Katakan saya 15, mungkin terlalu banyak ya. Kemudian setiap taraf sukar yang sama, ada berapa butir paralel? 5. Ini saja kalau dikali 5 kali 10 kali 4 kali 15, 15 ribu isi bank butir. Ya. Ya ini kalau memang datanya seperti ini. Ya jadi bank butir itu perlu isinya ada banyak supaya pemakainya bisa milih. Sebab kalau sedikit pemakainya memerlukan butir tertentu dengan karakter tertentu dicari tidak ada gitu ya. Jadi mestinya setiap keperluan pemakai itu ada. Nah, untuk bisa menampung semua keperluan oleh pemakai, maka isi bank butir harus besar. Nah, pengumpulannya, ya tentunya untuk memperoleh butir berkualitas tinggi. Jadi perlu diseleksi dan banyak butir, ya. Tidak semua butir dipakai, itu ya. Nah, memerlukan biaya. Misalkan kita seleksi dari kumpulan butir 10.000. Nah, misalkan biaya. Ya. Untuk satu butir katakan saja 50.000. Jadi untuk mendapat 10.000 butir diperlukan 500 juta. Ya 500 juta untuk bisa mendapat 10.000 butir. Satu butir 50.000. Nah dari 10.000 butir diseleksi. Misalkan kategori 1 itu hanya 1/100 yang bisa dipakai. Ya, 1% saja yang dipakai untuk kategori 1 yang termasuk terbaik. Berarti untuk kategori 1 biayanya itu 500 juta bagi 100, satu butir itu harganya 5 juta. Ya, satu butir harganya 5 juta.